Seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini, siapkan dulu kopi karo udude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pribumi Cafe. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bercerita tentang kadang kan ada pertanyaan, kenapa sih kok sekarang Warmindo atau orang burjo itu nggak pernah ada burjonya. Jadi nama burjo itu, menu burjo itu kayaknya sudah peminatnya berkurang atau mungkin sudah ada cacat rasa, artinya pernah ada orang yang menjual rasa burjo itu yang asal-asalan, karena resep membuat burjo itu kan zaman dahulu itu beda gitu dengan resep-resep burjo yang sekarang, makanya rasanya kurang nendang. Dari situ mulai hilang para pelanggan burjo. Padahal zaman dulu itu yang namanya burjo itu benar-benar jadi makanan, bisa disebut makanan pokok gitu, karena kan itu banyak vitaminnya, bubur kacang hijau, apalagi campur roti, campur ketan, santannya kental, enak banget gitu yang namanya burjo itu. Makanya dulu terkenal warung burjo, warung bubur kacang hijau. Jadi sejak adanya warung-warung baru, ibaratnya yang pertama mungkin ikut dulu gitu sama temen atau sama saudara atau sama siapa gitu. Jadi belum memahami cara membuat burjo, udah karena mungkin dia punya modal, akhirnya dia buka sendiri. Sedangkan dalam meracik resep membuat burjo itu belum bisa memahami. Jadi asal-asalan aja rasanya. Dari situ pelanggan burjo mulai pada meninggalkan menu burjo. Untuk sekarang kesininya kan ini solusinya ya nasi gitu. Jadi seakan-akan diganti burjonya itu diganti sama nasi. Tapi ya di Jogja itu masih ada sih burjo yang enak gitu. Mungkin di tempat-tempat tertentu. Dan itu orang yang masih mengadakan burjo yang masih eksis sampai sekarang itu emang benar-benar ahlinya. Di samping itu dia selalu menjaga rasa burjo yang benar-benar burjo seperti rasa burjo yang lalu gitu, yang zaman dulu. Kalau di daerah lain sih ya seperti Jakarta itu memang di sana emang lebih ke burjo, indomie, nggak ada nasi. Justru di luar, kalau di Jakarta itu memang malah nggak ada nasi. Yang diutamakan itu ya bubur kacang hijau, indomie, roti bakar, telur setengah matang. Itu masih klasik gitu. Di Jogja menu-menu khas burjo itu udah hampir nggak ada. Ini namanya burjo kekinian, atau makanya jadinya dinamakannya Warmindo. Jadi warung makan Indomie.
Sebetulnya kan eh, bisa disebut gampang-gampang susah ya namanya ngeracik menu burjo itu. Sebetulnya kalau diadain lagi asal yang membuatnya enak gitu, terus resepnya seperti yang dulu, insya Allah deh ramai lagi. Kalau memang ini Warmindo mau ngadain lagi burjo, oke. Sebetulnya pelanggannya masih ada gitu, dan bahkan kalau dibikin burjo itu bervariasi, kayak bubur kacang hijau, ada es bubur kacang hijau spesial yang mungkin bisa ditambah sirup atau ditambah keju, tambah roti. Itu sebetulnya rasanya enak banget jadi campuran antara bubur kacang hijau campur ketan sama santan itu udah enak sekali, apalagi ditambah susu, sirup sama keju. Itu ketika mau ngadain lagi mungkin burjo-burjo yang ada di Jogja itu bisa eksis lagi, nama burjo bisa bangkit lagi, jadi bukan Warmindo lagi, warung burjo yang dulu itu kembali lagi. Tapi syaratnya ya harus paham dulu gitu, resepnya itu seperti apa, cara membuat burjo itu seperti apa. Burjo zaman dulu itu jadi kalau masak itu nggak sampai pecah, kayak masih bulat tapi udah empuk gitu loh. Itu ada caranya itu. Sedangkan yang kesini ya kebanyakan orang yang membuat bubur kacang hijau itu malah diaduk-aduk sampai hancur gitu. Jadi rasanya itu udah aneh, nggak seperti burjo-burjo zaman dulu. Terus salah satu kesalahannya yaitu dulu mungkin pakainya santan yang kental, terus sekarang malah ada yang diganti pakai susu, terus diganti pakai semacam kemasan kayak kara gitu. Itu rasanya kan udah beda gitu, beda dengan yang benar-benar asli bubur kacang hijau. Terus cara masak ketan juga seperti apa, itu kan ada cara. Makanya dulu itu nggak sembarangan orang mau buka burjo itu kalau belum memahami cara membuat bubur kacang hijau atau cara membuat santan, cara membuat ketan, itu belum berani. Tapi sekarang kan siapa saja yang punya modal ya udah buka aja, padahal ilmunya belum punya gitu. Jadi dari situ rusak nama burjonya. Dari situ ditinggalkan oleh para pelanggan burjo, kembalinya ke menu-menu seperti warung makan. Jadi diadakannya nasi itu ya salah satu solusi untuk bertahan, gimana caranya agar warung Indomie itu tetap berjalan. Karena dari burjo nggak bisa diharapkan lagi, otomatis diadakanlah nasi solusinya. Ya mungkin itu dulu sekilas tentang alasan kenapa sih burjo ditinggalkan sama para pelanggannya, ya mungkin karena itu rasa burjo yang dulu itu seakan-akan rasanya itu hilang gitu. Berubah rasa burjo yang khas itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tetap semangat, jangan lupa ngopi.